mereka-mereka yang rentan, mereka-mereka yang jadi korban, mereka-mereka yang buat perlindungan sosial, Pak. Sekali lagi saya ulang ya, anggaran kita itu 79 triliun, 76-nya habis untuk perlindungan sosial, langsung ditransfer ke KPM, Jadi kalau tahun 2024 Kementerian Sosial bekerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan berbagai program atau kegiatan, mulai dari bakti sosial, kemudian juga kerja bakti, ada layanan-layanan kesehatan, dan juga pemberian bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga program kita ini program kolaborasi. Alhamdulillah ya, misalnya ketika kita menyelenggarakan kegiatan operasi katarak, kita bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki pendanaan untuk memberikan pengobatan yang belum bisa dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan arahan Presiden, di mana kami diminta untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekedar seremoni, tapi langsung yang punya dampak di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terbuka. Saya dan Pak Wamen, seluruh jajaran Kementerian Sosial terbuka terhadap kritik, terhadap masukan, terhadap saran dari siapapun. Bisa disampaikan langsung ke kami atau lewat saluran-saluran yang ada. Nah, di antaranya kami meminta teman-teman dari Litbang Kompas untuk bisa menilai apa yang selama ini menjadi program Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu beberapa programnya yang mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti secara langsung, bisa mungkin juga melibatkan diri secara langsung jika memang ada keinginan. Di antaranya adalah program anchornya itu PKH, program Keluarga Harapan, yang program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial, memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok atau keluarga penerima manfaat. Ditambah lagi ada program pembagian sembako 200.000 setiap bulan yang dikirim atau disalurkan setiap 3 bulan sekali. Ada program permakanan untuk para lansia, permakanan bergizi gratis setiap hari 2 kali, pagi dan siang. Kemudian juga permakanan yang sama untuk kelompok difabel. Ada dukungan juga untuk yatim piatu sebanyak 375.000 lebih yatim piatu yang kita beri dukungan setiap bulannya selama 1 tahun penuh. Itu semua kebutuhan untuk kebutuhan sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah, bukan untuk biaya sekolahnya, tapi keperluan pendukung untuk bisa sekolah. Dan juga program-program rehabilitasi sosial. Kita punya 31 sentra yang menjadi tempat-tempat layanan, disebut juga multi layanan, sehingga dengan demikian kita bisa mengatasi lebih cepat, memberikan bantuan lebih cepat, karena sentra-sentra kami juga menjangkau beberapa kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk HKSN tahun ini kita mulai sejak kemarin 2 hari yang lalu di Serang untuk bersama-sama kerja bakti dengan berbagai komponen, mulai dari relawan, teman-teman pers, dan juga pemerintah daerah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi hal yang ada manfaatnya secara langsung untuk masyarakat di sana. Nah, di sini di Sleman kita mulai rangkaian itu ya, dengan tadi sudah saya sebut berbagai layanan. Kemudian nanti akan berakhir tanggal 20 kerja bakti serentak secara nasional. Kerja bakti ini dimaksudkan untuk membersihkan saluran-saluran, sungai-sungai atau sampah-sampah yang menghambat aliran
air. Sekaligus diharapkan juga ini mengatasi demam berdarah. Maka itu kami mohon dukungannya, kami mohon doa restunya agar kegiatan HKSN tahun 2024 sesuai harapan Presiden bisa punya dampak untuk mengungkit kesejahteraan sosial kita. Ini sih keren loh, kita jogetnya di sini nggak apa-apa. Terapi apa, Bu? Ini fisioterapi, Pak. Fisioterapi Ya. untuk pengobatan apa? Fisioterapi itu lebih ke memelihara fungsi dan gerak tubuh. Oh, gitu. Movement and function. Jadi anak ini kan usia 10 tahun. Iya. Bisa jalan usia 6 tahun. Ada keterlambatan tumbuh kembang karena ada kelemahan kelumpuhan otak cerebral. Iya. Ya. Terus ini diterapi. Ini fisioterapi. Kan kalau jalan masih lututnya masih nekok, terus pinggulnya masih kaku. Iya. Kita ajari biar dia pola jalannya lebih benar. Iya. Terus dari terapi ini tingkat kesembuhannya gimana? Sebenarnya nanti anak bisa mandiri jalan, tidak bergantung dengan orang lain. Oh, gitu. Ya. Ini usia berapa nih, Mbak? 10 tahun. 10 tahun. Iya. Nah, posisi gini. Maju.
becak, kapal laut, balon udara. Bu Ovi minta becak. Mana becaknya? Wih, pinter, masukkan. Hebat loh. Becak. Oke, ayo dorong. Terapi apa ini, Mbak? Terapi bicara, Pak. Bicara. Terapi bicara. Bicara. Iya. Gangguannya apa kok di terapi bicara? Kalau terapi bicara itu meliputi gangguan pendengaran, gangguan bahasa, gangguan bicara, terus gangguan irama kelancaran. Bahasa itu kayak pemahamannya, terus bicara itu salah satunya kayak artikulasinya yang bermasalah. Apakah dia terganggu di area oral motor, masih ada drooling atau enggak, bibirnya kuat atau tidak, seperti itu. Terus irama kelancaran itu seperti latah, orang latah, orang stuttering kayak gitu. Itu salah satunya. Gitu. Yang bisa diterapi ini usia berapa? Sampai usia tua? Anak sampai dewasa. Sampai dewasa ya, bisa. Kayak dewasa itu kayak pasien post-stroke juga bisa. Nah, kan kadang ada yang post-stroke itu ada gangguan di oral motornya, bibirnya jatuh, ada droolingnya. Nah, itu penguatan latihan oral motor seperti itu. Oke, sekarang Bu Ovi minta balon udara. Mana balon udaranya? Oke, pintar. Hebat loh. Latifah sudah tahu. Yang kami hormati Ketua Badan Organisasi Nasional Ibu Dr. Bentar ya. Yang kami hormati Senior Vice President PT Pos Indonesia. Misal dia antri gitu mau kena Para stakeholder yang terlibat dalam acara HKSN 2020. Mas, kalau boleh tahu terapi okupasi itu terapi apa? Untuk okupasi terapi itu yang dulu Pak, untuk memandirikan aktif pasien, jadi dia bisa beraktivitas sehari-hari. Jadi kita memang membantu klien itu melakukan aktivitas kesehariannya. Ada tiga ranah ya, ada di aktivitas keseharian AKS, ada juga di ini manajemennya, terus untuk produktivitas sama pemanfaatan waktu. Kok di terapi itu yang mengalami gangguan apa, Mas? Kalau terapi seperti ini? Untuk yang mengalami gangguan pada aktivitas keseharian, Pak. Kita ambil contoh, misal dia belum bisa makan secara mandiri, belum bisa mungkin ke toilet secara mandiri, atau dia manajemen PAK, PAB-nya belum bisa. Terus kalau misal dia udah sekolah, untuk menulisnya dia masih terganggu. Nah, untuk okupasi terapi kita lihatnya bukan menulisnya saja, Pak. Mungkin kalau untuk arahnya menulis lebih banyak di pendidikan ya, Pak. Tapi kita mempersiapkan pre-writing-nya. Jadi misal ototnya, oh kira-kira kalau duduk itu kekuatan otot yang kita butuhkan apa aja. Mungkin posturalnya dia tegak dulu. Nah, duduk tegak dia udah mampu, baru kita masuk ke situ. Kenapa mereka mengalami persoalan ini? Ada gangguan mungkin pendengaran atau gimana? Kalau di okupasi memang ada ini, Pak, pondasi. Jadi kita punya segitiga pyramid of learning, segitiga piramida belajar. Jadi di bawah sendiri itu kita lihat sensoriknya bermasalah nggak, Pak? Ketika sensorik bermasalah, kita ngasih lah stimulus sensorik di situ. Ambil contoh, mungkin dia ada gangguan di sensori taktil. Taktil itu ini, Pak, peraba. Jadi ketika anak mungkin banyak anak-anak yang ada beberapa yang jalan di rumput kakinya jinjit-jinjit. Oh iya, nah, iya. Itu dia berarti mengalami permasalahan di sensori taktilnya. Mungkin dia bisa hipersensitif, bisa juga dia mungkin hiposensitif. Hiposensitif ketika dia di medan yang lancip-lancip tapi nggak kerasa sama sekali, yang biasa aja, lari-lari dia nggak kesakitan, itu berarti hiposensitif. Dia hiper, mungkin kita ngerasa itu biasa aja, dia merasa lebih sakit atau lebih geli, nah itu bisa hipersensitif. Ketika anak hipersensitif, kita kasih stimulus di sensoriknya. Jadi sensorik dulu kita olah, nanti ke motorik, setelah itu baru kita paling atas sendiri itu ke kemampuan aktivitasnya. Dan tadi sore
Terima kasih Mas. Siapa?